Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya, yakni imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita yang hadir ini selalu mendapatkan anugerah umur yang panjang dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Saudaraku seiman yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19 ini. Di antaranya, hikmah yang pertama adalah kita diingatkan oleh Allah untuk selalu bersabar dan bersyukur atas situasi apapun dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jikalau kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi apapun, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kemenatan dan kesusahan atau kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sifat sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat kelak nanti. Hikmah yang kedua, mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan-akan mengikis kehabisan kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya sendiri. Hikmah yang ketiga adalah menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan yang namanya kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan.
Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat, maut pun juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus inilah adalah salah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Hikmah yang keempat adalah menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya sebuah ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dan dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa 30 hari penuh dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan ini. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, yang baik akan berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan itu akan memberikan motivasi kepadanya untuk terus melakukan ibadah, sehingga ia bisa menghimpun bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kelak di akhirat nanti. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan diciptakan manusia. Dalam Al-Quran ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala, apakah ibadah yang telah dikerjakan ini ataupun ibadah yang akan dilakukan nanti. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan ini, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hablum minan nas. Hari raya ini adalah merupakan salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi ini janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh merenggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika saya kerjakan maka saya akan masuk surga." Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imit ta'am wa afzis salam wasilil arham wa qum bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam." Rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya, berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan salat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun toh di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka dikala mereka butuh bantuan. Kita beri utang jikalau mereka butuh utangan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan.
Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan lewat sambungan telepon baru kemudian kita balas dengan menyapanya. Kalau bisa kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukan. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim ini merupakan salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadirin yang berbahagia, termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkannya, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Dalam hadis Rasulullah menegaskan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah subhanahu wa ta'ala min hulalil karamah yaumal qiyamah atau kama qala. Yang artinya tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menipanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya silaturahim ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesusahan kita dari kita, dan Allah akan melampangkan rezeki kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyamutallahu fi umri wa yuwassi' alaihi rizqahu wa yadfu anhu mitatassu falyasir rahimahu, rawahul Hakim fil Mustadrak. Yang artinya, barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah lalu, kita maafkan kesan orang lain kepada kita. Kita adalah sama-sama saudara muslim. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, demikianlah khutbah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang masalah hikmah yang sudah ada dalam khutbah ini, marilah kita angan-angan sejauh mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, sejauh mana kita bisa mempererat hubungan kita kepada tetangga, sama teman dan lain sebagainya. Dan semoga yang hadir ini, keluarga kita selalu mendapatkan maunah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah ta'ala fi hadzal yawmil 'azim washkuru ala tamami siyam wal qiyam wa'addu ramadhana bi siyami sittin min syawal liyakuna lakum kasyamid dahr. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammad kama amartana faqulta wa qawlukal haqq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ja'al 'idana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa 'idhu 'alaina bil khairi war rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ya ilahana ij'alil mawaddata shimatana wa badzal khairi lin nasi da'bana. Allahumma ya ilahana adimis sa'adata ala watanina wa anshuril bahjata fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wal akhirah wa fidan ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu la'allakum yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah.